Lalu balik lagi ke Kenshin. Setelah meninggalkan Kaoru di tengah perjalanan, Kenshin bertemu dengan ninja muda cantik bernama Misao Makimaji. Sini sepertinya ada sedikit perbedaan antara anime dan filmnya. Kalau di animenya, Kenshin bertemu dengan Misao ketika Kenshin hendak menolong Misao yang ingin dirampok oleh Yakuza. Ya, walaupun pada kenyataannya lah Misao lah yang ingin merampok mereka. Akhirnya Kenshin dan Misao terlibat pertarungan yang sedikit kocak menurut saya. Ya, kalau di film, Misao dan Kenshin bertemu ketika Misao hendak mencuri pedang milik Kenshin untuk biaya perjalanan. Setelah melihat pedang Kenshin adalah Sakabato, Misao langsung kehilangan minat untuk mencuri pedang Kenshin. Lalu tiba-tiba muncul anak kecil yang bernama Eiji. Ya, kalau di filmnya Kenshin dan Misao langsung bertemu Eiji ya. Kalau di animenya tidak langsung ketemu. Kalau di animenya Kenshin dan Misao terlibat kejar-kejaran karena Kenshin tidak sengaja mengucapkan nama Aushi Shinomori. Misao yang kebetulan mencari keberadaan Aushi terus membuntutinya. Kenshin akhirnya menyerah dan membiarkan Misao mengikutinya. Lalu barulah Kenshin dan Misao bertemu sosok anak kecil bernama Eiji yang kakaknya baru saja dibunuh. Ya, kalau di filmnya tidak dijelaskan siapa yang membunuhnya ya. Kalau di animenya yang membunuhnya ialah Senkaku. Kakak Eiji juga sebenarnya adalah anak buah Saito, tapi tidak dijelaskan di live actionnya. Balik lagi ke Misao dan Kenshin. Kalau di filmnya Misao mengikuti Kenshin dan mengajaknya tinggal di Aoya agar Aushi datang. Karena Misao tahu Aushi sedang mencari Kenshin, atau bisa dibilang Kenshin dijadikan umpan lah agar Aushi datang. Misao juga tahu bahwa Kenshin adalah Batosai setelah Sojiro menyebutkan nama Himura Batosai. Ya, kalau di animenya seperti yang saya bilang tadi, Misao mengikuti Kenshin karena Kenshin tidak sengaja mengucapkan nama Aushi Shinomori. Misao pun mengetahui identitas Kenshin adalah Batosai setelah Kenshin bertarung dengan salah satu anggota Juppongatana, Cho. Balik lagi ke desa Eiji. Setelah menemukan Eiji pun membawa Kenshin dan Misao ke kampungnya, di mana Eiji melihat kedua orang tuanya dibunuh dan digantung atas perintah Shishio. Kenshin yang marah langsung menghajar preman-preman di sekitar kampung itu. Kalau scene ini hampir sama ya antara anime dan filmnya. Bedanya kalau di anime Saito muncul, kalau untuk di filmnya Saito tidak muncul di kampung itu. Setelah selesai menghajar preman-preman tersebut, Sojiro datang dan mengundang Kenshin untuk bertemu Shishio. Ya, kalau di animenya Saito lah yang sudah mengetahui markas Shishio. Mereka berdua langsung datang ke sana. Akhirnya Kenshin pun berhadapan langsung dengan Shishio. Kalau untuk versi animenya, Kenshin ditemani oleh Saito dan Misao yang kebetulan juga menyelinap bersama Eiji. Lalu Kenshin berhadapan dengan Senkaku, lalu kemudian berhadapan langsung dengan Sojiro Seta. Lalu Kenshin dan Sojiro Seta beradu batojutsu, dan cuma sekali slash pedang Kenshin pun patah. Itu kalau di animenya. Kalau di live actionnya Kenshin cuma sendiri berhadapan dengan Shishio ya. Karena karakter Senkaku tidak ada, maka Kenshin langsung berhadapan dengan Sojiro Seta. Kenshin dan Sojiro sempat beradu pedang selama beberapa detik, kemudian beradu batojutsu. Dan sama dengan di animenya, pedang Kenshin pun akhirnya patah. Oh iya, sebelum sampai ke Kyoto ada sedikit kelupaan, yaitu pertemuan antara Aushi dan Sojiro, di mana Sojiro Seta sempat bertemu dengan Aushi dan mengajak Aushi untuk bergabung dengan Shishio. Kalau di live actionnya Sojiro Seta dan Aushi bahkan tidak pernah bertemu sekalipun. Oke, balik lagi ke cerita di mana Kenshin telah sampai ke Kyoto. Di sini terasa bedanya ya. Kalau di animenya kita bisa merasakan betapa lama dan jauhnya perjalanan dari Tokyo menuju Kyoto. Ya, kalau di live actionnya terasa cepat banget. Bisa dimaklumi lah karena film terbatas dengan durasi. Setelah sampai ke Kyoto, Misao mengajak Kenshin untuk menginap sementara di
Aoya, dan di sana Kenshin bertemu dengan Okina, salah satu ketua dari Onibawansu, sama dengan Aushi. Kenshin pun meminta tolong untuk dicarikan seseorang yang bernama Saku Arai, salah satu pembuat pedang pembunuh. Kurang lebih di bagian ini hampir sama ya antara anime dan filmnya. Cuma bedanya kalau di film permintaan Kenshin cuma satu, yaitu mencari pembuat pedang Saku Arai. Kalau di animenya permintaan Kenshin ada dua. Selain meminta dicarikan Saku Arai, Kenshin juga meminta tolong agar dicarikan gurunya Sojiro Heiko, guru yang mengajarkan Kenshin ilmu pedang. Setelah mengetahui Araisaku telah meninggal, Kenshin pun meminta tolong kepada anak dari Araisaku, yaitu Araiseiku, untuk dibuatkan pedang. Tapi anak dari Saku Arai menolak dengan alasan zaman sudah damai, pedang sudah tidak diperlukan lagi. Di bagian ini hampir sama ya antara anime dan filmnya. Cuma bedanya kalau di animenya Kenshin datang ditemani oleh Okina dan Misao. Kalau di filmnya Kenshin datang sendiri ya. Lalu datanglah Cho, seorang pengoleksi pedang yang mengetahui ada pedang terakhir yang dibuat Saku Arai sebelum meninggal, dan menyanda anak dari Araiseku. Kenshin yang datang kembali karena ingin memberikan mainan kepada anak Araiseku mengetahui bahwa anak dari Araiseku telah disandra oleh Cho untuk pedang terakhir ayahnya. Itu kalau di film. Kalau di animenya Misao yang mengetahui anak dari Araiseku disandra. Ketika ia berniat membujuk kembali Araiseku untuk membuat pedang baru untuk Kenshin, Misao lalu mengirim burung merpati untuk memberitahu Kenshin bahwa anak Seiku telah diculik. Kenshin pun langsung bergegas. Lanjut lagi ke Kenshin berhadapan dengan Cho. Di sini pertarungannya hampir sama. Bedanya kalau di film, Cho tidak memakai pedang Hakujin no Tachi, yaitu pedang yang dapat memanjang. Mungkin Hakujin no Tachi sulit divisualisasikan dalam bentuk live action. Yang menjadi perbedaan besar antara anime dan filmnya ialah yang menontonnya. Pertarungan Kenshin dan Cho, kalau di animenya yang melihat pertarungannya antara Kenshin dan Cho adalah Araiseku, istrinya, Misao, dan Okina. Kalau di versi filmnya yang melihatnya ialah Araiseku, Kaoru Kamiya, dan Yahiko. Dan disinilah pertemuan kembali Kaoru dan Kenshin setelah berpisah di Kyoto. Ya, kalau di animenya beda lagi. Kalau di animenya Kenshin dan Kaoru bertemu di rumah Sojiro Hiko. Jadi ceritanya gini, Kaoru dan Yahiko yang telah sampai ke Kyoto kebingungan mencari Kenshin karena nggak ada petunjuk. Lalu mereka berdua melihat Aushi Shinomori yang melintas. Saat ingin mengikuti Aushi, Yahiko justru bertabrakan dengan Misao. Misao yang mengucapkan nama Kenshin langsung dihadang oleh Kaoru dan memohon agar diberitahukan di mana Kenshin berada. Misao langsung mengetahui bahwa Kaoru adalah gadis yang ditinggalkan Kenshin di Tokyo. Dengan informasi dari Okina bahwa Kenshin sedang berada di rumah Sojiro Hiko, mereka pun bertiga segera pergi ke sana. Dan di sanalah Kenshin dan Kaoru kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Ya, ceritanya memang agak panjang sih kalau di animenya. Masih dari Cho yang ditangkap setelah berhasil dikalahkan Kenshin, akhirnya diketahui pula rencana Shishio yang ingin membuat kekacauan di Kyoto. Tapi ternyata itu adalah pengalihan karena sebenarnya Shishio ingin menyerang Tokyo. Ya, kalau untuk pertempuran di Kyoto, Kenshin dan Saito berada di Kyoto dan ikut dalam pertempuran tersebut. Kalau di animenya Kenshin, Saito, dan Sano tidak berada di Kyoto ya. Mereka pergi mencegah kapal Shishio berangkat ke Tokyo. Kalau di animenya rencana Shishio sudah ketahuan duluan. Itulah mengapa Kenshin, Sano, dan Saito tidak membantu di pertempuran di Kyoto. Sedangkan di film rencana Shishio baru terbongkar setelah pertempuran di Kyoto. Itu pun Kenshin hanya pergi seorang diri sekaligus mengejar Kaoru yang diculik Sojiro.
Kaoru yang diculik oleh Shishio itu tidak ada dalam anime ataupun manganya ya. Untuk pertempuran di Kyoto sendiri, kalau di filmnya tidak ada Jepang Katana yang ikut, semua menunggu di kapal. Kalau di animenya ada beberapa anggota Jepang Katana yang ikut dalam pertempuran di Kyoto. Kalau tidak salah yaitu Kamatari, Heinya, Usui, dan Anji. Kalau disuruh pilih sih yang mana yang terbaik khusus peperangan di Kyoto ini, apakah versi film atau anime, saya akan memilih versi filmnya. Ya karena peperangan di Kyoto versi anime sangat singkat dan segitu aja. Versi animenya lebih fokus ke Kenshin, Saito, dan Sano yang menghentikan kapal Shishio. Kalau di live actionnya pertempuran di Kyoto sangat seru ya bisa dibilang klimaks yang betul-betul keren. Ditambah Kenshin juga ikut. Di sini juga diperlihatkan duel antara Aushi dan Okina, dua ketua dari Onibawansu. Kalau di filmnya kita bisa lihat duelnya terjadi bersamaan dengan pertempuran di Kyoto. Kalau di animenya duel Aushi versus Okina terjadi sebelum pertempuran di Kyoto. Jadi ceritanya Okina yang menolak memberitahu di mana Kenshin berada ditantang duel oleh Aushi di sebuah gubuk di tengah hutan. Dan untuk duelnya kurang lebih sama ya antara anime dan filmnya. Lanjut lagi ke live actionnya di mana Kenshin mengejar Sojiro dan membawanya ke kapal Rengaku milik Shishio, di mana Shishio menyandra Kaoru dan membuang Kaoru ke laut. Kenshin pun juga segera menyemplung ke laut menolong pujaan hatinya tersebut. Di sini bisa dibilang perbedaan yang paling signifikan yang mempengaruhi jalan cerita antara anime dan live actionnya. Kalau di live action kapal Rengaku Shishio berhasil dengan mulus berlayar ke Tokyo, sedangkan di animenya kapal Shishio gagal berlayar ke Tokyo setelah digagalkan oleh Kenshin, Sano, dan Saito. Shishio pun yang geram mengajak duel di markasnya. Dan balik lagi ke live actionnya, di bagian terakhir film ini Kenshin yang terdampar di sebuah pantai setelah berusaha menyelamatkan Kaoru ditemukan oleh seorang pria misterius berambut panjang yaitu Sojiro Hiko, guru Kenshin. Ya kalau versi animenya sih Kenshin yang mendatangi langsung Sojiro Hiko untuk meminta diajarkan jurus terakhir dari Hiten Mitsurugi Ryu, yaitu Ama Kakeru Ryu no Hirameki untuk mengalahkan Shishio. Kusoriasen, and I admit I'm proud to be the best at this technique. I couldn't move at all. This truly is the final attack. Oke, itulah tadi perbedaan versi anime dan versi live action Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Ya, kalau ada yang kelewatan boleh dong komen di bawah. Oke, sekian dulu video ini para mudi yang masih ada di jalan. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa.